Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang pemikir fenomenologi dari Prancis, yaitu Maurice Merleau-Ponty. Ponty seorang filsuf Prancis, tokoh utama fenomenologi eksistensial. Ponty memperluas pemikiran dari Edmund Husserl dan Heidegger. Ponty menekankan pentingnya tubuh dan persepsi dalam pengalaman manusia. Maurice Merleau-Ponty lahir 14 Maret tahun 1908 di Rochefort-sur-Mer di Prancis. Pendidikannya di École Normale Supérieure. Ini orang yang terdidik dan berkualitas. Kemudian dia juga menjadi seorang profesor di Collège de Pran. Ini Collège de Pran itu salah satu universitas elit di Prancis. Pemikiran Ponty mengenai fenomenologi, dia menulis karya Phenomenology of Perception. Ponty menentang pandangan dualisme Cartesian yang memisahkan tubuh dan pikiran. Ada dualisme dari René Descartes atau Cartesian. Kemudian menurut Ponty, tubuh bukan hanya objek dalam dunia, tetapi juga subjek yang mengalami dunia. Kita mempersepsi, memahami situasi, merasakan dunia gitu kan sebagai tubuh gitu kan. Bukan hanya penalaran gitu kan, tubuh kita juga membuat suatu dunia, pandangan dunia gitu kan. Tubuh bukan hanya objek dalam dunia, tapi sebagai subjek yang mengalami dunia. Fenomenologi kan berbicara mengenai pengalaman sebagai tubuh. Tubuh merupakan mediator antar dunia luar dan kesadaran. Ia memungkinkan kita memahami dunia melalui tindakan dan persepsi langsung, bukan sekedar refleksi mental. Jadi manusia bukan hanya dengan menggunakan refleksi mental atau penalaran, tapi tubuh ini sebagai suatu dunia, gitu kan. Pengalaman sebagai tubuh kita sehingga mempengaruhi suatu pemikiran, suatu nilai, karena tubuh kita juga bagian dari suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Persepsi sebagai dasar pengetahuan. Menurut Ponty, manusia berinteraksi dengan dunia melalui persepsi. Tidak ada persepsi murni yang bebas dari konteks. Persepsi selalu tersituasikan oleh konteks sosial, budaya, ya. Jadi keterlibatan dengan sosial, budaya akan membuat persepsi. Dan persepsi murni ini sesuatu yang tidak ada. Kita berada dalam dunia secara eksistensial. Nah kalau Cartesian menyatakan ada tubuh dan kesadaran gitu kan. Maka para kaum fenomenolog itu yang menyatakan kita berada di dalam dunia atau di dalam tubuh gitu kan. Sebagai tubuh kita ini. Kita di dunia ini sebagai tubuh yang mempersepsi, yang memahami, merumuskan pengalaman gitu kan di dalam dunia sebagai tubuh. Ponty mengkritik sains yang mengobjektivasi, yang mengabaikan pengalaman hidup. Ini kritik terhadap positivisme gitu kan. Jadi kemudian ada ambiguitas menurut Ponty. Pengalaman tidak sepenuhnya rasional. Dunia selalu terbuka, yaitu sebagaimana pemahaman dari fenomenologi, dunia ini selalu terbuka. Adanya ambiguitas persepsi. Persepsi yang murni tidak bisa teralami. Persepsi mencangkup ketegangan antara yang terlihat dengan yang terbaca, tersembunyi dengan yang tersembunyi atau tak terlihat. Tubuh sebagai objek dan subjek.
Nah, ini fenomenologi menjadi suatu pengembangan lebih lanjut oleh Ponti. Ya, untuk memahami fenomenologi memang kita harus mempelajari Husserl dan Heidegger. Misalnya Lebenswelt, ini kan maksudnya keterlibatan manusia di dalam dunia ini gitu kan. Jadi dunia ini memang suatu pengalaman yang begitu istilahnya luas, banyak, tapi manusia tidak bisa mengungkapkannya itu secara utuh karena sebatas hanya susunan pengetahuan dan terbatas oleh kata-kata atau bahasa. Pengalaman selalu melampaui konsep bahasa dan rumusan konsepsi gitu kan. Sehingga menarik bahwa kita di dunia ini sebagai tubuh juga, bukan sebagai kesadaran. Nah, tubuh ini menjadi sesuatu yang penting, sebagaimana Nietzsche juga kan, dia berbicara tentang manusia ini sebagai tubuh gitu kan, tubuh yang mempunyai dunia gitu kan. Jadi tubuh jangan sampai rusak. Jadi kita sebagai tubuh sosial juga ya, itu menjadi suatu suatu kajian yang penting juga kan. Tubuh sosial itu ya misalnya